Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Jelas, dalam situasi seperti ini, Sukyan Tayi akan menjadi variabel terbesar dalam semua perkembangan. Hanya saja, itu jika dia tidak berbohong. Tapi karena dia sangat ingin bekerja sama dengan Xiaoyan, maka itu akan tergantung pada apakah pesan berikutnya benar atau salah. Meskipun Ratu meninggalkan beberapa kata, tapi dia itu tidak menjelaskan kemana perginya orang-orang dari alam dewa kuno ini. Karena pada gambaran yang terlihat sebelumnya pada bintang sampah, Xiaoyan melihat kakak laki-lakinya. Bahkan ada juga orang kuat dari dunia dewa kuno. Hanya saja itu hanya sebuah gambaran. Meskipun Xiaoyan bisa melihat ada begitu banyak dewa abadi yang tersembunyi di dunia dewa kuno. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Tapi seharusnya, Ratu memang menyembunyikan kekuatannya dari semua orang. Bahkan kakak laki-laki Xiaoyan juga sepertinya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tanpa terkecuali. Dan mereka semuanya adalah makhluk tingkat abadi seperti dewa. Tepat saat Xiaoyan ragu-ragu, tiba-tiba sebuah angin sepoi-sepoi bertiup yang memiliki Xiaoyan sangat terkejut. Karena secara logika di tempat ini seharusnya tidak berangin. Jadi tidak mungkin ada angin yang bertiup di tempat ini secara kebetulan. Jika tidak ada yang terbang, jadi dari mana hembusan angin aneh ini? Setelah beberapa saat, sebuah gambaran muncul lagi di benak Xiaoyan. Seperti yang terlihat pada bintang sampah itu, seperti sebuah kenangan yang muncul di benak Xiaoyan begitu saja, karena mampu memiliki sarana seperti itu. Kecuali Ratu, Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua gambaran itu. Karena seperti apa yang muncul di depan mata Xiaoyan, itu membuatnya merasa sangat nyata, seolah-olah dia itu berada di dalamnya. Pada saat ini, di luar alam dewa kuno, ratusan kapal dewa kekosongan muncul dengan perkasa. Mereka datang dalam sekejap, kemudian para prajurit Taisu yang perkasa menyerbu keluar, sehingga area kegelapan di kehampaan yang luas seperti awan gelap. Kemudian sebuah sinar pemusnahan yang lebih kuat meledak dari dewa kekosongan, dan langsung menuju pertahanan alam dewa kuno. Tuar! Sebuah ledakan keras bergema, namun itu tidak berhenti, karena ratusan sinar pemusnahan terus menyapu menuju alam dewa kuno, yang membuat seluruh alam dewa kuno bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga cukup terkejut, karena jika terjadi pertempuran antara alam dewa kuno dan Taisu, tapi mengapa tidak ada bekas pertempuran di sini? Segera gambaran beralih dan pertempuran antara kedua belah pihak akan segera pecah. Kemudian sejumlah besar sosok kuat muncul dari alam dewa kuno. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak Taisu, bagaimanapun ada kejutan prajurit Taisu yang berkerumun di kehampaan. Meskipun kekuatan tempur prajurit Taisu terbatas, tapi dikepung seperti ini juga akan membuat para prajurit alam dewa kuno merasa sangat tidak nyaman. Setidaknya tidak ada waktu untuk terganggu. Tentu saja ada orang-orang kuat dari prajurit Taisu, dan mereka adalah para jenderal Taisu. Namun di tengah adegan kacau balau itu, sosok ratu pun muncul di dalamnya. Adapun siapa yang bertarung melawan ratu bukanlah Sukyan Tayi, yang menunjukkan bahwa pertempuran ini terjadi sebelum Sukyan Tayi datang ke Sensi. Sebaliknya, ada 3 orang kuat yang mengepung ratu. Apakah Anda Ratu Sensi? Sungguh melihat Anda jauh lebih baik daripada mendengar rumor yang beredar, bahkan 100 kali lebih indah. Ya, tidak ada wanita di seluruh dunia Taisu yang secantik ratu, bahkan 1/10-nya. Pada saat ini beberapa pria kuat dari Taisu mengepung ratu, dan semua pria tersebut memiliki air liur di sudut mulut. Meskipun di mata ratu tidak memiliki pesona, tapi sepertinya itu benar-benar sesuai dengan estetika setiap pria. Meskipun di mata ratu tidak memiliki pesona, tapi sepertinya itu benar-benar sesuai dengan estetika setiap pria. Meskipun setiap orang yang melihat ratu memiliki pandangan yang berbeda, tapi apa yang mereka lihat adalah penampakan terindah dalam imajinasi mereka.
Kecantikan saya tidak membutuhkan pujian Anda. Mati. Sambil berteriak, di wajah cantik ratu sepertinya ada ketidakpedulian yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Kemudian sebuah gelombang cahaya pedang dingin meraung dari tempat sosok yang berdiri di depan ratu. Namun sepertinya serangan semacam itu tidak terlalu menjadi ancaman bagi ratu. Bahkan sang ratu hanya menggunakan keterampilan bertarung biasa untuk memblokir serangan keempat orang itu. Meski begitu, keempat orang itu terhuyung-huyung mundur. Saya tidak menyangka Ratu Sensi tidak hanya cantik, tapi kekuatannya juga sebenarnya sangat kuat. Ini menarik. Setelah mereka berempat menstabilkan tubuh mereka, momentumnya tiba-tiba meledak. Meskipun mereka berhasil dipukul mundur oleh Ratu, tapi sepertinya mereka tidak takut sama sekali. Bahkan mereka terlihat seperti memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan Xiao Yueli, jika kekuatan Ratu berada di tingkat ketiga keabadian dewa, maka ancaman seperti itu seharusnya tidak terlalu besar. Mungkin karena inilah mereka tidak takut pada Ratu. Meskipun Xiaoyan tidak hanya melihat adegan pertempuran itu, tapi Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa ada perubahan ekspresi Ratu yang tampak sedih. Kemudian 3.000 benang sutra yang digulung dengan jepit rambut emas bertebaran di bahu Ratu dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Apakah hanya ini kemampuan yang dimiliki Yang Mulia Ratu? Jika itu masalahnya, maka kami 4 bersaudara tidak menerimanya. Mendengar salah satu dari keempat orang itu mencibir, yang lain juga mentertawakan Ratu. Kalian benar-benar sampah. Beraninya kalian bersikap kasar kepada Ratu Sensi. Di tengah tawa keempat orang itu tiba-tiba sebuah teriakan tajam keluar, yang membuat tawa keempat orang itu tiba-tiba berhenti. Dan mereka semua segera mundur sedikit dengan ekspresi hormat. Yang Mulia, saya tahu kesalahan saya. Beberapa orang mengepakkan tinju mereka dengan hormat untuk meminta maaf. Saat mereka melihat sesosok datang dari Dewa Kekosongan Taisu, hanya saja sosok ini tidak menggunakan baju besi berat pada dirinya. Dan dia hanya mengenakan jubah putih, sehingga memberi orang semacam kelembutan seperti seorang pria sejati. Yang Mulia Ratu, saya adalah Su Angking, Yang Mulia dari Taisu. Sebelumnya saya telah mengagumi Ratu sejak lama. Sejak saya datang ke sini hanya untuk mengundang Yang Mulia Ratu untuk mengobrol sendirian dengan saya. Yang Mulia kedua, Su Angking dari Taisu berkata sambil tersenyum, dan dia menatap Ratu dengan lembut. Jika Yang Mulia Ratu bersedia ikut bersama saya, maka tidak ada satupun dari mereka akan terluka. Dan Taisu, saya akan segera menarik pasukan saya. Mendengar itu, Ratu menundukkan kepalanya dan melihat situasi pertempuran yang sengit. Namun, tidak ada rasa takut sama sekali, karena alam dewa kuno tidak juga dirugikan dalam pertempuran itu. Karena para prajurit Taisu ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Ikut dengan Anda untuk mengobrol dengan saya. Apakah Anda memenuhi syarat? Ratu mengulurkan tangannya dan mengikat kembali rambutnya dengan cepit rambut emas. Namun mata indahnya terlihat acuh tak acuh. Melihat itu, Su Angking dia berkata dengan dingin. Junior tahu jika saya tidak memenuhi syarat, tapi Taisu pasti mempunyai sesuatu yang ingin diketahui Ratu. Tentu saja jika Ratu menolak, saya juga akan mundur. Lagi pula, Anda tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi keseluruhan pertempuran. Jadi saya meninggalkan Anda, dan saya tidak akan menahan Anda. Lagi pula, saya hanya mengagumi Yang Mulia Ratu. Jadi apakah Anda bersedia minum teh bersama saya? Dan saya tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Su Angking berkata dengan tulus. Mendengar itu, Ratu sedikit ragu-ragu, kemudian matanya tiba-tiba menatap Su Angking dan berkata, tarik mundur pasukan Anda dulu. Su Angking segera tersenyum setelah mendengar ini. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. Segera jutaan prajurit Taisu mundur seperti air pasang. Saat itu sang ratu melangkah maju dengan telapak kakinya
dan dengan kecepatan yang sangat cepat, muncul di depan Su Aking hampir seketika. Kemudian telapak tangan putihnya terentang. Dia mencekik leher Su Aking dan erat, sehingga adegan ini menyebabkan beberapa orang kuat dari Taisu di sekitar segera bergegas maju. Karena mereka harus segera mengambil tindakan terhadap ratu. Jika kalian maju selangkah lebih dekat, maka jiwanya hancur total. Suara gemuruh ratu tiba-tiba keluar, yang membuat beberapa orang yang menyapu ke arahnya langsung terguncang, dan mereka harus berhenti. Namun Su Aking yang lehernya dicubit oleh ratu, ekspresi wajahnya tidak hanya berubah. Sepertinya dia tidak takut sama sekali. Sebelumnya, saya mendengar bahwa ratu adalah orang bijak yang langka di dunia sensi. Sekarang saya ingin tahu, apakah Anda berani membunuh saya atau tidak? Tapi jika Anda membunuh saya, itu tidak berarti banyak bagi Taisu. Tepat ketika melihat ketenangan Su Aking, itu membuat mata indah ratu sedikit mengecil. Meskipun keberaniannya tidak mengejutkan ratu, tapi menghadapi situasi kematian, mata tetap tenang dan bijaksana, seolah-olah dia sudah menduganya, bahwa ratu tidak mungkin berani membunuhnya. Lagi pula, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa ada kekuatan yang tidak aktif, yang sedang menunggu peluang pembalian dunia sensi. Yang mulia Ratu Sensi tidak memiliki apapun selain rahasia kecil ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.